Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ya, yang berada di rumah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih belajar daring, belajar online, ya, pelajaran PJOK. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa untuk menekankan atau mengingatkan kalian, ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, materi kali ini yaitu masih bab atletik, ya anak-anak. Yang kemarin kita sudah membahas tentang lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Nah, kali ini Pak akan membahas tentang materi lompat jauh, ya. Sejarah singkat lompat jauh bermulai ketika 13 abad lalu. Olahraga lompat jauh muncul tahun 708 Masehi saat ada Olimpiade kuno di Yunani. Sejarah mencatat bahwa olahraga ini juga pernah dilakukan oleh peserta sepata dengan panjang lompatan 7,05 meter. Awalnya, event dalam Olimpiade kuno diadakan untuk tujuan latihan militer perang. Lompat jauh dipercaya bisa melatih ketangkasan prajurit perang dalam melompati rintangan seperti jurang atau parit. Nah, di sini ada contoh gambar lapangan jauh, ya. Ini nampak kurang jelas, ya anak-anak. Nah, nanti Pak akan jelaskan. Nah, dulu lapangan lompat jauh mungkin tidak seperti ini. Tapi jangan disamakan teknik lompatan jauh zaman dahulu dan sekarang, karena pasti berbeda. Nah, lompat jauh zaman dulu diawali dengan start lari pendek, dan juga para pelompat harus membawa beban di kedua tangannya yang dikenal dengan nama halteres yang mempunyai bobot 4,5 kg. Nah, itu ya anak-anak mengenai sejarah singkat lompat jauh. Nah, ini untuk gambar lapangan lompat jauh. Nah, yang di Romawi 1, ya, bak pasir. Nah, bak pasir itu kalian bisa lihat ini bak pasirnya. Ya, ini bak pasirnya. Panjangnya 9 meter. Kemudian untuk lebarnya 2,7 meter. Nah, kemudian di Romawi 2, balok tumpuan untuk lompat jauh. Nah, balok tumpuan ini, ya. Nah, ini balok tumpuannya, ya anak-anak. Ya, panjangnya 1,22 meter. Kemudian lebarnya 20 cm dan tebalnya 5 cm. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian nomor 3, balok tumpuan lompat jangkit, ya, jungkit, lompat jungkit. Nah, kemudian yang keempat yaitu jalur awalan kurang lebih 30 sampai 40 meter. Nah, ini yang dimaksud jalur awalan, ya anak-anak. Dari start awalan lari sampai ke balok tumpuan. Nah, di sini. Nah, ini ya anak-anak. Untuk contoh gambar beserta ukurannya lapangan lompat jauh. Nah, apa itu permainan lompat jauh, anak-anak? Ya. Nah, lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang populer dan sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia. Termasuk Olimpiade, lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dengan usaha agar badan melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan cara melakukan tolakan satu kaki untuk memperoleh jarak sejauh-jauhnya. Nah, jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendatan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Nah, itu ya anak pengertian lompat jauh. Nah, kemudian teknik-teknik lompat jauh apa saja, ya anak-anak? Yang pertama yaitu ada awalan, ada tolakan, ada posisi di udara, kemudian yang keempat yaitu mendarat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu awalan. Nah, awalan lompat jauh, teknik awalan lari yaitu dari lari perlahan ke lari cepat, ya. Kemudian
harus terkendali dan memungkinkan untuk melakukan tolakan. Jangan sampai melebihi garis tolakan yang sudah ditetapkan. Di saat mendekati papan tolakan sekitar 3-5 langkah, kamu harus siap mengganti kecepatan gerak lari ke kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. Nah, ini sangat penting ya untuk awalan ya anak-anak, karena menentukan jarak jauh ya kalian melompat. Nah, itu juga ya. Jangan sampai merubah arah kaki. Misalkan kalian kaki terkuat kaki kanan, tiba-tiba kalian saat menyentuh tolakan itu berubah kakinya ya. Bisa kalian menggunakan kaki kiri, nah sehingga tolakan kalian bisa melemah. Nah, itu mengakibatkan lompatan kalian pendek. Ya, itu ya anak-anak untuk awalan sangat penting. Kemudian tolakan. Nah, tolakan lompat jauh ya berikut setelah awalnya itu tolakan. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Nah, tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang diperoleh. Nah, perlu diperhatikan ya anak-anak, saat melakukan tolakan usahakan kaki sedikit ditekuk, menapakkan kaki dan meluruskan tungkai untuk lepas landas. Nah, gerakan tolakan yang baik membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi gerakan yang memadai. Nah, cara melakukan tolakan atau tumpuan yaitu yang pertama, ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Kemudian luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada saat melakukan tolakan. Yang ketiga, bertolak ke depan dan ke atas. Yang keempat yaitu sudut tolakan 45 derajat. Nah, itu ya anak-anak untuk cara melakukan tolakan. Kemudian yang ketiga yaitu melayang di udara atau posisi di udara ya anak-anak. Di saat tubuh melayang di udara, usahakan agar tubuh tetap seimbang. Salah satu tips saat kondisi ini yaitu gerakan kaki seperti berjalan, sehingga berjalan selama melayang di udara akan mempermudah kamu untuk melakukan pendaratan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan saat tubuh melayang di udara, yang pertama itu menjaga keseimbangan badan, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin, ya, mengusahakan melayang di udara selama mungkin, kemudian mempersiapkan kaki untuk pendaratan. Nah, ini ya anak-anak untuk teknik melayang di udara. Kemudian pendaratan. Nah, hal terakhir dalam teknik dasar lompat jauh yaitu pendaratan. Nah, pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki. Nah, kalau mengenai tangan, pinggul, maka yang dihitung, nah dari tangan, dari pinggul itu ya anak-anak, bukan kaki yang dihitung. Kemudian tips meningkatkan kemampuan teknik lompat jauh dan menghasilkan lompatan yang jauh, perhatikan beberapa faktor berikut ini ya. Yang pertama yaitu menentukan jarak awalan yang tepat, menentukan irama lari awalan, kemampuan tolakan dan lepas landas, kemampuan gerak melayang di udara, dan yang terakhir kemampuan gerak saat pendaratan. Nah, ini anak-anak ya untuk teknik-teknik lompat jauh. Nah, kemudian gaya lompat jauh ya. Gaya lompat jauh yang pertama di sini ada gaya jongkok atau ortodok. Gaya jongkok lompat jauh, gaya yang sering dilakukan ketika badan melayang di udara, ini berfungsi agar kamu bisa memperoleh kecepatan maksimum ketika ingin melompat. Di saat tolakan, kita bisa menggunakan kaki yang terkuat. Nah, di saat kita sudah mulai melayang, maka mulai tekuk lutut ke atas. Di saat akan mendarat, awali dengan tumit kaki yang sedikit ditekuk. Nah, ini ya contohnya anak-anak sudah ada gambarnya ya untuk teknik gaya jongkok. Ketika kalian sudah melayang di udara, usahakan lutut kalian ditekuk seperti orang jongkok. Nah, maka disebut dengan gaya jongkok atau ortodok. Kemudian gaya menggantung ya. Gaya lompat jauh ini tidak mengubah kecepatan ketika kaki akan bertumpu. Nah, pada papan tolakan, dan cara melakukannya dengan cara badan tegap ya. Gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersama dengan kedua lengan. Saat akan melakukan pendaratan,
kedua kaki diluruskan ke depan dan kedua tumit mendarat lebih dahulu. Nah, itu ya anak-anak, ini contohnya ya, ketika kita sudah mulai melakukan tolakan, usahakan badan tegap dan seperti orang menggantung. Nah, ini ya anak-anak. Nah, contohnya ini. Ya, ketika sudah lompatan di udara, tangan diangkat ke atas, badan tegap seperti orang menggantung. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Kemudian yang gaya yang selanjutnya itu gaya berjalan di udara. Nah, gaya ini cukup populer karena biasa digunakan oleh para atlet. Sebutan karena kerennya yaitu walking in the air. In the air ya. Cara melakukan gaya ini yaitu sebelum melakukan tolakan, pinggang sedikit diturunkan, paha dan kaki diayunkan secara bebas. Nah, luruskan lutut, sendi, mata kaki, dan pinggang ketika melakukan tolakan. Kemudian ketika melayang di udara, berjalanlah seperti saat berjalan di tanah. Ketika akan mendarat, lengan dan tubuh ditarik ke depan dan bawah serta kaki diluruskan sesaat. Teknik ini hampir mirip dengan teknik menggantung di udara. Ya, teknik ini mirip dengan teknik menggantung di udara. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Ya, gaya berjalan di udara. Nah, ketika kalian sudah melakukan tolakan, ya, badan tetap tegap, namun ada gerakan kaki berjalan, ya, seperti berjalan di tanah, tapi ini berjalan di udara. Nah, ayunkan tangan dari belakang ke depan, atas depan. Nah, itu ya anak-anak untuk teknik gaya berjalan di udara. Nah, apapun olahraga tentunya kita harus memperhatikan kebugaran jasmani diri kita ya, karena memang faktor inilah yang sangat menentukan betapa kesanggupan tubuh kita dalam melakukan sesuatu. Kemudian kesalahan dalam melakukan lompat jauh. Nah, ada beberapa ya. Ini kesalahan dalam melakukan lompat jauh atau diskualifikasinya. Pada olahraga lompat jauh, beberapa hal yang dilakukan peserta akan menyebabkan terjadinya diskualifikasi yang berdampak negatif pada pemain. Seperti misalnya, tidak melakukan lompatan setelah dipanggil selama 3 menit lamanya dari panitia. Melakukan tumpuan dengan menggunakan kedua kaki. Melakukan pendaratan di luar bak pasir yang sudah ditentukan. Menyentuh tanah pada bagian belakang garis tumpuan dengan menggunakan bagian tubuh manapun, baik saat melakukan ancang-ancang, lompatan maupun melakukan lari di landasan pacuan tanpa melakukan tolakan. Melakukan tolakan dari luar ujung balok tumpuan, baik ketika sebelum maupun sesudah garis perpanjang garis tumpuan. Nah, pelompat menyentuh tanah di bagian luar area pendaratan atau bak pasir sebelum mendarat dengan benar dan sah di dalam bak pasir saat melakukan pendaratan. Nah, setelah melompat dengan baik dan sempurna, pelompat berjalan mundur atau berbalik melalui bak pasir. Melakukan pendaratan dengan melakukan gerakan salto. Nah, ini ya anak-anak hal-hal yang membuat kalian diskualifikasi atau kesalahan dalam lompat jauh. Nah, mungkin itu aja ya anak-anak ya untuk materi lompat jauh hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa kalian langsung tulis di kolom komentar atau bisa langsung japri WA-nya Bapak. Mungkin itu aja, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.